Belum lebaran, tapi customer sudah mulai pesan untuk icip-icip katanya. Icip-icip aja bikinnya bikin saya kewalahan. Padahal tiap tahun mereka pasti pesan masih butuh untuk icip-icip. Ya oke lah kita buatkan selagi harga bahan belum melambung tinggi. Biasanya mendekati lebaran harga bahan pasti naik. Kali ini Vivi Kitchen mau mengupas tuntas cara membuat kue nastar yang super lumer, super enak, tampilan sangat menggoda seperti sebelumnya nastar 24 karat, tapi kali ini bahannya super ekonomis lagi. Bahkan modalnya 80% lebih ekonomis dari nastar 24 karat sebelumnya. Saya jamin customer tidak bisa membedakan kue nastar dengan menggunakan butter Wisman dengan nastar ekonomis ini. Bahkan dari tampilannya saja orang tidak akan menyangka bahan-bahannya ternyata seekonomis itu. Vivi Kitchen sendiri membuat nastar sesuai permintaan customer dengan 3 pilihan varian. Nastar Sultan dengan menggunakan butter Wisman, nastar premium dengan menggunakan butter Korman, dan nastar ekonomis dengan bahan-bahan yang akan saya kupas tuntas dalam video ini. Meskipun berbeda kelas, tapi ketiga varian nastar ala Vivi Kitchen ini dibuat dengan sangat teliti. Tidak membeda-bedakan, seperti halnya olesan yang sangat glowing dan tidak mudah berjamur, bentuknya yang cantik dan menarik, dan penataan dan kemasan yang baik. Saya pastikan kami membuat semua dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan ketelitian. Begitu mencoba kue nastar ini, tidak terbayangkan betapa enaknya sebanding dengan penampilannya. Nastar mulus glowing, lembut, manis, segar, dan awet hingga berbulan-bulan tanpa pengawet. Sebagai pelaku usaha, buatlah nastar ekonomis dengan rasa yang wah dan penampilan mewah, sehingga customer dengan senang hati membelinya dengan kepuasan yang luar biasa. Tidak perlu bahan-bahan yang mahal selangit untuk membuat kue nastar secantik ini. Simak saja video tutorialnya di sini. Insya Allah, Vivi Kitchen akan membuka semua rahasia cara membuat nastar glowing super ekonomis ini tanpa terkecuali. Dan bersiap-siaplah kebanjiran orderan lebaran tahun ini. Mari kita membuat nastar dulu. Pertama-tama tentu harus membuat dan mempersiapkan selai nanasnya terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu kunci yang menentukan kue nastar yang super enak, lembut, manis, segar, dan menghasilkan kue nastar yang tidak cepat jamuran. Untuk resep dan cara membuat selai nanas enak, segar, wangi, dan awet berbulan-bulan, teman-teman bisa simak di video tutorial kue nastar 24 karat sebelumnya. Mungkin subscriber lama sudah banyak yang mencobanya dan sudah tahu cara membuat selai nanas ini. Lanjut, karena saya akan membuat kue nastar gulung, jadi saya menimbang dan membentuk selainya dengan berat 5 gram atau bisa menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Agar selai nanas tidak lengket pada sendok takar setiap saat, sendok takar boleh dicelupkan pada air bersih menggunakan air minum jika dirasa sendok takar mulai lengket. Untuk bentuk selai nanas khusus kue nastar gulung bisa dibentuk bulat panjang seperti ini dengan panjang kira-kira 2 cm. Untuk membuat nastar 4 resep, kita membutuhkan kurang lebih 5 kg selai nanas. Jadi sebelum membuat kue nastar, selai nanas bisa dibuat jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya kalau perlu, jadi tenaga dan waktu kita tidak diporsir saat menjelang lebaran. Selai nanas bisa disimpan di dalam kulkas dan awet hingga berbulan-bulan.
Perlu teman-teman ketahui bahwa selai yang dibuat dengan benar akan mempengaruhi dan menentukan keawetan kue nastarnya. Kalau teman-teman pernah mengalami nastarnya cepat jamuran, belum sebulan tiba-tiba bulukan, maka perlu dicermati kembali selai nanasnya. Pasti nggak mau kan kue nastarnya jamuran? Yuk buat selai nastarnya dengan benar yang bisa awet berbulan-bulan, mudah dibentuk dan rasanya lembut, segar, dan wangi. Dengan begitu, kue nastar yang kita hasilkan dijamin sangat sempurna walaupun hanya menggunakan butter biasa atau butter KW. Pastikan juga selai nanasnya kering sempurna, artinya tidak kelembekan berair, agar kue nastar tidak mudah retak, khususnya kue nastar bulat. Pasti banyak teman-teman yang mengalami kue nastarnya tiba-tiba retak saat dipanggang, bukan tanpa penyebab, semua karena isian selai nanasnya yang berair. Ketika proses pemanggangan, selai nanasnya akan mendidih dan menguap, mengakibatkan kue nastarnya retak dan pecah. Oke, selanjutnya selai nanas yang sudah dibentuk-bentuk boleh simpan di dalam kulkas dan akan kita keluarkan satu persatu saat akan digunakan. Ini bertujuan agar selai nanas lebih kokoh, padat, sehingga lebih mudah memulung kue nastarnya. Nanti teman-teman bisa membedakan sendiri selai nanas yang tidak disimpan di kulkas maupun yang dipadatkan sejenak di dalam kulkas. Sangat membantu mempercepat proses memulung untuk nastar bulatnya. Selanjutnya proses membuat adonan nastarnya. Di sini saya akan membuat 2 resep sekaligus. Dalam wadah masukkan 1 kg margarin susu merek Marmila. Menurut saya, margarin susu Marmila ini benar-benar margarin yang sempurna. Lama bertahun-tahun menggunakan margarin Marmila sejak pertama kali beredar tahun 2018. Sejak itulah saya menggunakannya sudah cukup lama, sekitar 8 tahun lalu. Bangga dengan produk lokal buatan anak bangsa, tidak perlu diragukan lagi. Selain menjadikan kue kaya akan rasa susu vanilanya, margarin Marmila juga lebih ekonomis karena tidak perlu menambahkan susu terlalu banyak atau vanila ke dalam adonan. Selain itu, kualitas margarin Marmila bebas lemak trans dan diperkaya vitamin A serta memiliki stabilitas suhu yang baik saat dipanggang, sehingga aromanya lebih keluar dan menonjol. Selanjutnya masukkan juga 1 kg butter soup milky pengganti butter atau mentega. Kalau untuk nastar sultan pakai butter Wisman dan nastar premium menggunakan butter Korman, tapi untuk nastar super ekonomis rasa sultan premium kita cukup pakai butter soup milky ini. Satu produksi dengan margarin Marmila, sama-sama produk anak bangsa. Kombinasi aroma susunya yang khas, rasanya tidak asin seperti butter unsalted sehingga menghasilkan kue yang tidak asin, tahan panas, tekstur lembut, serta sifatnya yang ekonomis. Sebagai pengganti mentega, menjadikan butter soup milky ini sangat sempurna dipadukan dengan margarin Marmila. Begitu menyatu keduanya semakin sempurna, aroma susunya yang kaya dan tidak hilang saat proses pemanggang, menghasilkan cookies atau kue kering yang lembut dan renyah, bebas kolesterol karena merupakan lemak nabati yang lebih sehat dan diperkaya vitamin A. Dan yang paling utama, harganya yang sangat di luar nurul, sangat terjangkau, hanya kisaran 38.000 hingga 40.000-an saja per kilogramnya. Selanjutnya, tambahkan juga 400 gram gula halus. Saya pakai gula halus murni merek Cap Bambu. Teman-teman boleh bikin sendiri gula halusnya jika gula halus instan tidak tersedia. Selanjutnya mix semua bahan hingga tercampur rata. Cukup tercampur rata saja ya, jangan di mix terlalu lama.
Pastikan adonan tidak mengembang agar hasil kue nastarnya nanti tidak melebar dan melebar ketika dipanggang. Gunakan mixer kecepatan rendah atau boleh diaduk menggunakan whisk. Akan tetapi, pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Jika adonan tidak tercampur dengan baik, khawatir kue nastarnya akan berminyak, bagian bawahnya terlihat tidak bisa matang atau terus-menerus berminyak, dan teksturnya berasa mentah dan bantet. Jadi, untuk adonan nastar yang baik, sangat perlu diperhatikan agar hasil nastarnya sempurna. Ini bahkan berlaku untuk semua jenis kue kering. Pertama, pengocokan adonan harus benar-benar diperhatikan. Kocok margarin dan butter hingga lembut saja, jangan dimix terlalu lama, apalagi sampai mengembang yang bisa mengakibatkan kue kering menjadi melebar dan melebar, tidak berbentuk. Kedua, juga tidak boleh mengocok bahan terlalu sebentar atau asal-asalan yang bisa mengakibatkan kue kering berminyak, susah matang, dan bertekstur mentah seperti bantet. Setelah bahan lemak dan gula halus tercampur rata, masukkan 16 butir kuning telur. Jangan kaget kuning telurnya 16 butir karena memang kita buat 2 resep ya. Lalu mix kembali semua bahan, cukup sampai tercampur rata saja, jangan terlalu lama. Lalu tambahkan juga susu bubuk 8 sendok makan yang seharusnya menggunakan 16 sendok makan karena kita sudah pakai margarin Marmila dan sup butter milky. Jadi pemakaian susu bubuknya setengah dari takaran biasanya. Untuk susu bubuk, di sini saya pakai susu bubuk full cream Indomilk yang harganya cukup bersahabat tapi kualitasnya sangat bagus. Setelah semua bahan tercampur rata, matikan mixer dan proses pengadonan berikutnya cukup diaduk saja. Selanjutnya, tambahkan kurang lebih 2600 hingga 2800 tepung terigu protein rendah seperti kunci biru secara bertahap. Tepung terigunya tidak perlu disangrai lagi karena terigu protein rendah kunci biru biasanya sudah cukup kering, jadi tepung terigunya sudah sangat siap langsung pakai. Sebelum melanjutkan menambah tepung terigu lagi, ada baiknya kita sisihkan sedikit adonan untuk cadangan. Ketika tiba-tiba adonan sedikit memadat atau mengeras, adonan ini bisa kita pakai sedikit sebagai tambahan untuk membantu melembutkan lagi adonan yang sudah mulai mengeras. Setelah itu, boleh tambahkan lagi sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil terus diaduk-aduk. Jangan langsung dihabiskan, perhatikan tekstur adonan. Untuk adonan nastar gulung, adonannya sedikit lebih lembek dan lebih lembut dibandingkan nastar bulat dan nastar daun. Jika dirasa adonan sudah semakin berat, boleh cuci kembali tangan kita hingga sangat bersih dan lanjut mengadoni menggunakan tangan langsung. Ini juga membantu mengontrol tekstur adonan, jangan sampai kekerasan kelebihan terigu. Mengadon adonan nastar lakukan dengan sangat lembut, jangan diadoni seperti mengadon adonan roti ya. Adonan cukup tercampur rata saja agar bisa menghasilkan nastar yang lembut, lumer, tidak keras. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini ya. Setelah itu, adonan siap untuk dibentuk. Selanjutnya, untuk membuat nastar gulung bisa menggunakan cetakan seperti ini. Cetakan Xinlian kue semprit. Link produk akan saya sematkan dan bisa cek di kolom deskripsi video. Bahan sangat tebal, tabung adonan cukup besar dan memiliki 8 bentuk cetakan. Ambil dan masukkan sedikit adonan, tekan-tekan adonan hingga penuh.
ke dalam tabung adonannya. Tutup kembali tabung adonan dan adonan siap dicetak memanjang. Sebelum adonan dicetak, perhatikan posisi alat cetakannya, jangan terbalik. Posisikan bagian bergerigi di bawah dan yang lurus di atas. Lalu dorong perlahan adonan hingga keluar sambil terus ditarik pelan-pelan agar berbentuk memanjang. Ambil satu bulatan selai nanas yang sudah kita bentuk bulat memanjang tadi, letakkan di atas adonan seperti ini dan gulung 2 kali. Lalu potong adonan bagian bawah dan tekan pelan bagian yang dipotong agar menyatu dengan gulungan lain. Di sini saya gulung 2 kali agar tidak boros selai nanasnya, atau jika teman-teman mau gulung sekali juga boleh, hasilnya nastar lebih tipis. Sesuaikan selera saja atau permintaan customer. Membuat nastar gulung sebenarnya relatif lebih mudah dan cepat selesai dibandingkan membuat nastar yang bulat, yang harus ditakar satu persatu. Akan tetapi nastar gulung lebih butuh banyak tenaga untuk mencetak adonan nastarnya. Untuk teman-teman yang tidak memiliki alat cetakan kue semprit seperti ini, bisa pakai spuit kecil. Tapi agak lebih ribet karena adonan hanya muat sedikit, jadi sekali pencet ambil adonan lagi, pencet lagi ambil lagi adonan. Mungkin pengerjaan juga jadi sangat lama. Alhamdulillah keluar bala bantuan anak gadis, lumayan mempercepat pekerjaan sehingga tugas saya cukup menggulung-gulung saja. Untuk kue yang sudah dibentuk boleh disusun rapih dalam loyang. Loyangnya tidak perlu dioles apa-apa untuk menghindari si nastar berseluncur di dalam loyang. Bisa dibayangkan jika nastar bergeser kemana-mana saat dipanggang, ini bisa sangat menyusahkan saat dioles dengan kuning telur. Pekerjaan jadi ribet dan proses menjadi sangat lama. Biasanya dalam proses membuat nastar, tiba-tiba adonan menjadi sedikit padat dan kering, mudah pecah. Maka ini saatnya kita tambahkan dan campurkan sedikit adonan yang sudah kita sisihkan di awal tadi. Aduk-aduk dan campur perlahan, jangan diremas-remas, cukup dicampur sampai merata saja. Setelah itu adonan siap dipakai kembali. Bisa dilihat lembut kembali ya. Setelah nastar gulung terisi 3 atau 4 loyang, kita sudah bisa mulai memanggang agar proses membuat nastarnya bisa cepat selesai. Sambil panggang, sambil bentuk secara bergantian. Pemanggangan pertama tanpa dioles terlebih dahulu, nanti setelah dipanggang 80% sudah matang. Panggang kue nastar dalam oven suhu 150 derajat Celcius api bawah dan suhu api atas 120 hingga 130 derajat Celcius selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Di menit ke-10, loyang kue nastar boleh diputar agar nastar matang merata. Proses memanggang nastar gulung dan nastar bulat sangat berbeda. Nastar bulat dipanggang hanya api bawah saja untuk menghindari kue nastar menjadi pecah. Untuk teman-teman yang menggunakan oven gas ada api atas bawahnya, cukup pakai api sedang cenderung kecil, api bawah saja, dan api atas tidak perlu dinyalakan.
Setelah 25 menitan kue nastar sudah matang hingga 80%, segera kita angkat dan keluarkan dari oven dan dinginkan sebelum dioles dengan kuning telur. Selanjutnya panggang lagi kue nastar berikutnya hingga kematangan 80%. Begitu seterusnya hingga kue nastar habis dipanggang. Karena adonan kue nastar gulung sudah selesai, lanjut kami mengadoni lagi adonan berikutnya untuk nastar daun dan nastar bulat 24 karat. Kami menggunakan bahan dan takaran yang sama, bahan nastar ekonomis dan proses pengadonan yang sama di awal tadi. Jadi untuk bahan nastar ekonomis ini bisa kita pakai untuk semua jenis bentuk nastar yang rasanya dan hasilnya pun sama-sama enak dan cantik. Bahkan dengan bahan seekonomis ini tidak kalah enak dengan nastar sultan dan nastar premium sesungguhnya. Rasanya pasti tidak akan mengecewakan, jadi teman-teman tidak perlu lagi beli-beli nastar yang dijual di pasaran dengan tergiur harga sangat murah, tapi di lidah tidak enak sama sekali dan tidak pantas untuk disuguhkan ke tamu yang akan datang ke rumah. Buang rasa malas untuk memulai membuat kue nastar dengan bahan ekonomis ini. Selain bisa untuk konsumsi sendiri, suguhan tamu juga bisa dijual ke orang lain. Karena kita akan membuat nastar daun, adonan kita buat lebih padat sedikit dibandingkan nastar gulung. Untuk satu resepnya menggunakan 1400 gram tepung terigu. Selanjutnya timbang-timbang adonan dengan berat 13 gram dan isian selain nanas berat 7 gram, jadi total keseluruhan 20 gram. Cara bentuknya sama persis cara membuat nastar 24 karat sebelumnya. Nastar yang sudah dibulat-bulatkan tata di atas loyang dengan memberi jarak masing-masing. Jika menggunakan loyang ukuran 40 x 60 bisa susun 6 pieces kali 9 pieces. Untuk loyangnya ingat tidak perlu dioles margarin. Setelah loyang penuh, lanjut cetak nastar daun menggunakan cetakan daun seperti ini. Agar adonan tidak lengket pada saat dicetak, cetakan boleh dilapisi dengan potongan plastik wrap. Atau bisa juga ditekan langsung pada adonan tanpa dilapisi plastik wrap. Tapi setiap kali dirasa sudah lengket, cetakan boleh dibersihkan menggunakan tisu agar adonan tidak lengket lagi. Untuk teman-teman yang tidak punya cetakan daun, boleh pakai jepitan nastar dan bentuk nastar daun menyerupai daun. Dulu sebelum ketemu alat cetakan ini 10 tahun lalu,
Saya selalu membentuk nastar daun secara manual menggunakan jepitan nastar. Karena pengerjaannya sangat lama, sampai akhirnya muncul alat ini dan langsung saya coba. Dan luar biasanya bisa menghemat waktu pengerjaan hingga 90%. Bayangkan saat orderan hingga ratusan toples 10 tahun lalu membentuk manual menggunakan hanya bermodalkan jepitan nastar saja. Pokoknya untuk usaha wajib punya cetakan nastar daun ini sangat-sangat membantu. Karena si kakak sedang ada keperluan keluar digantikan Princess Yuki yang sudah sangat mahir membulat-bulatkan kue nastar. Karena dari sejak umur 3 tahun sudah saya biarkan belajar membuat nastar, walaupun sebenarnya hanya mengganggu saja, bulatannya hancur berantakan, tapi saya tetap membiarkannya untuk proses belajar. Jangan salfok dengan mukanya yang cemberut, itu karena baru bangun tidur tiba-tiba diajak bikin nastar, nyawanya belum nyambung langsung pegang adonan. Oke, lanjut kita panggang kue nastar daunnya dalam oven dengan suhu api bawah 150 derajat Celcius dan api atas 120 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menitan. Jangan lupa sesekali loyang nastar diputar agar nastarnya matang merata. Setelah 25 menitan, nastar daun sudah matang hingga 80%, lalu angkat dan keluarkan dari oven, lalu biarkan hingga dingin sebelum dioles. Lanjut panggang lagi nastar berikutnya dan panggang hingga 80% matang kurang lebih 25 menitan. Sementara untuk teman-teman yang menggunakan oven gas memiliki api atas dan bawah, sering-sering dicek nastarnya ya. Jangan sampai gosong karena panas oven gas tidak stabil seperti oven dek maupun oven listrik. Sementara kita memanggang nastar daunnya, lanjut saya buat juga nastar bulat atau nastar 24 karat dengan berat adonan 10 gram dan berat selai nanasnya 5 gram. Kalau biasanya saya buat nastar 24 karat dengan berat adonan 7 gram dan berat selai nanasnya 3 gram, kali ini saya buat agak besar karena saya akan menggunakan toples yang berbeda. Setelah 25 menitan, nastar daun juga sudah bisa diangkat dan dikeluarkan dari oven. Nah, bisa dilihat tingkat kematangannya dan hasilnya sangat kokoh, tidak melebar dan tidak melebar. Selanjutnya kita panggang juga nastar bulat 24 karatnya, di mana cara pemanggangannya cukup pakai api bawah saja agar nastar tidak pecah karena suhu oven yang tinggi. Karena nastar sebentar lagi akan kita oles-oles, lanjut kita mau buat olesan nastarnya. Dalam wadah sudah saya siapkan kuning telur sebanyak 16 pieces dan akan saya tambahkan 10 ml cookies glass diva rahasia campuran olesan untuk nastar 24 karat ala Vivi Kitchen. Kunci utamanya ada pada cookies glass diva ini, tidak hanya membuat nastar 24 karat menjadi mengkilat, glowing dan mewah, akan tetapi mencegah olesan menjadi retak dan pecah saat dipanggang, terutama untuk nastar bulat yang sangat rawan pecah dan retak. Dengan begitu, olesan nastar bisa dipanggang lebih lama dan kue nastar menjadi awet berbulan-bulan, tidak akan jamuran. Sungguh bahan tambahan olesan yang sangat sempurna. Jadi teman-teman yang mau membuat nastar 24 karat nan glowing, mewah dan awet anti jamuran ala Vivi Kitchen, jangan ragu-ragu menggunakan cookies glass diva ini. Selanjutnya tambahkan juga 4 sendok makan minyak sayur dan 20 tetes pewarna kuning telur untuk mempertegas warna kuning telurnya.
Untuk pewarna kuning telurnya bisa pakai merek apa saja yang tersedia di toko bahan kue terdekat. Lalu aduk semua bahan secara perlahan, tidak perlu terlalu cepat dan kuat agar olesan tidak berbusa. Olesan yang berbusa bisa mengakibatkan hasil akhir olesan seperti berbintik-bintik kecil sehingga olesan terlihat tidak mulus. Selanjutnya, saring olesan untuk memisahkan gumpalan putih telur yang masih tersisa. Setelah disaring, olesan wajib diistirahatkan di dalam kulkas sebelum digunakan untuk hasil olesan yang glowing maksimal tidak beruntusan. Setelah hampir 1 jam disimpan di kulkas, olesan sudah bisa digunakan, nastar juga sudah dingin dan kita sudah siap mengoles nastarnya. Untuk mengoles nastar kini tersedia kuas khusus nastar model kipas seperti ini, terbuat dari nilon food grade dengan tekstur kuas yang sangat lembut sehingga mudah digunakan saat mengoles kue nastar. Dijamin hasil olesannya cepat merata, tidak membuat nastar tertusuk dan mengelupas, jadi proses mengoles bisa lebih cepat dari biasanya. Untuk harga kuas kipas nastar ini sekitar 12 ribuan saja. Lanjut, oles semua permukaan nastar gulung hingga merata dan usahakan tidak banyak olesan yang menetes ke bawah. Mengoles nastar gulung relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan mengoles nastar bulat 24 karat, sehingga proses mengoles nastar gulung jauh lebih cepat selesai. Walaupun demikian, nastar gulung proses mengolesnya tetap dilakukan 2 kali untuk hasil olesan yang sempurna, glowing, dan mewah. Bisa dilihat nastarnya juga tidak bergeser kemana-mana saat dioles, dan itu sangat memudahkan mengoles nastarnya. Kalau teman-teman biasanya mengoles nastar sering bergeser kemana-mana, nastar tidak bisa diam, itu artinya bagian bawah nastar sudah kematangan. Inilah sebabnya saya selalu tekankan kalau nastar hanya boleh matang 80% saja sebelum dioles. Hal penting yang harus benar-benar diperhatikan, pengolesan hanya bisa dilakukan setelah kue nastar dingin agar olesan tidak terlepas dan terkelupas. Jika teman-teman paksakan mengoles kondisi nastar masih panas, jangan kaget jika hasil olesannya beruntusan dan mudah terkelupas. Dalam proses mengoles nastar, sangat penting juga gunakan kuas yang bulu kuasnya lembut agar pengolesan berlangsung dengan cepat dan sempurna. Jangan pakai yang kasar atau tajam karena bisa merontokkan permukaan kue nastar dan olesan nastar tidak bisa mulus. Untuk melanjutkan pengolesan kedua kalinya, pastikan olesan pertama sudah kering ya, dengan cara menyentuh bagian olesan. Jika tidak lengket dan terasa kering, itu artinya nastar sudah siap dioles kedua kalinya. Jangan paksakan menimpa olesan kedua, kondisi olesan pertama masih basah karena bisa mengakibatkan olesan jadi retak, rusak, terkelupas, kasar, dan belang-belang. Semuanya terlihat sepele, tapi akan berakibat fatal jika melakukan kesalahan. Setelah pengolesan kedua selesai, tunggu hingga beberapa menit atau hingga olesan kering, baru mulai dipanggang kembali. Jangan terburu-buru jika ingin hasilnya maksimal. Setelah beberapa menit olesan sudah cukup kering, nastar gulung boleh dipanggang dengan suhu api atas bawah 120 derajat Celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menitan.
Inilah salah satu kelebihan menggunakan cookies glass Diva, karena olesan bisa dipanggang lama tanpa membuat olesan retak dan terkelupas, sehingga hasil nastar pun bisa awet berbulan-bulan, tidak akan berjamur. Berbeda jika olesan tanpa cookies glass ini. Ketika nastar dipanggang suhu di atas 100 derajat Celcius dan lamanya lebih 10 menit, kue nastar sangat rawan retak. Itulah penyebab pemanggangan olesan kurang maksimal sehingga nastar cepat jamuran, bahkan seminggu saja nastar bisa jamuran. Lanjut, setelah menit ke-10, loyang nastar boleh diputar agar warnanya bisa merata. Bisa dilihat kue nastar gulungnya sangat cantik, akan tetapi olesannya belum kering maksimal. Sangat berpacu dengan waktu, walaupun harus ekstra sabar dalam proses mengoles nastar, tapi kita tetap harus mengerjakannya dengan cepat. Di menit ke-20, olesan nastar sudah berubah kuning keemasan, warnanya sangat cantik, mengkilat dan sangat menggugah selera. Bahkan kita akan terpana begitu melihat kue nastar yang olesannya glowing berwarna kuning keemasan ini. Sesuai dengan penampilannya yang mewah, kue nastar gulung ini dijamin rasanya premium walaupun bahannya sangat ekonomis. Untuk cara pengolesan nastar bulat 24 karat, teman-teman sudah pasti bisa. Bagi pemula yang belum menyimak video nastar 24 karat, boleh simak kembali video tutorialnya hingga mahir. Baik, sambil menyimak video, saya mau infokan 7 orang sahabat Vivi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil, yaitu akun atas nama Sumernoir 8968, Vivian SL 5241, Mira Kaila, Furkon Tumar 3752, Mak Juju, Rafila 3527, dan Asifa Latifa 1974. Terima kasih atas ulasannya yang cepat dan lengkap. Silahkan konfirmasi alamat lengkapnya di nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi video. Insya Allah hadiahnya segera dikirim. Nah, untuk kali ini saya tidak minta ulasan dalam video tutorial kue nastar, tapi saya ingin teman-teman menuliskan minimal 25 alat yang saya gunakan untuk membuat nastar ini. Tulis dengan lengkap minimal 25 alat yang saya gunakan dalam membuat nastar. Insya Allah 6 orang yang bisa menuliskan dengan cepat dan tepat di kolom komentar video akan mendapatkan hadiah kecil dari Vivi Kitchen. Jadi jangan salah ya, saya tidak minta ulasan video, tetapi saya minta menuliskan 25 alat yang saya gunakan untuk membuat kue nastar. Oke, lanjut. Setelah kue nastar benar-benar sudah dingin, boleh dikemas dalam toples sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan toples plastik Clayton Diamond ukuran 18x18 dengan berat bersih nastar kurang lebih 400 gram. Jangan lupa sebelumnya lapisi toples dengan kertas renda atau doilies paper ukuran 18 atau 20. Susun kue nastar dengan rapi dalam toples, isi kurang lebih 30 pieces nastar gulung.
Sementara untuk nastar emas 24 karat bisa muat kurang lebih 25 pieces dengan berat kurang lebih 380 hingga 390 gram. Agar posisi nastar merapat satu sama lain, nastar harus dilapisi dengan paper cup kecil. Kecuali menggunakan toples bulat ukuran 500 gram, biasanya saya tidak pernah pakai paper cup, langsung saya tata dengan cukup dilapisi kertas renda. Untuk cara menyusunnya bisa lihat di video nastar 24 karat sebelumnya. Nah, setelah disusun, nastar ekonomis ini terlihat sangat berkelas, mewah, dan berkilau bagaikan emas 24 karat. Dan untuk menambah karakter mewah pada kue nastarnya, jangan lupa tambahkan stiker sesuai brand masing-masing atau stiker sesuai hari besar tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Selanjutnya, segel atau kunci semua sisi toples dengan menggunakan isolasi khusus toples kue kering untuk menjaga kualitas kue kering di dalam toples agar tetap baik dalam jangka waktu yang lama. Putar isolasi 2 kali mengelilingi toples dan rekatkan dengan baik. Setelah itu potong dan lipat sedikit bagian ujungnya agar customer mudah membuka segel toplesnya. Lanjut, untuk nastar daun sebagian akan saya bungkus satu persatu menggunakan plastik kue lucu ukuran 7x7 dan akan saya kemas menggunakan kotak hampers seperti ini. Isinya bisa menyesuaikan kebutuhan kisaran 20 hingga 30 pieces. Alhamdulillah, proses pembuatan kue nastar ekonomisnya sudah selesai. Saya berharap semua tentang kue nastar sudah tersampaikan dengan sangat detail dan teman-teman dengan mudah memahaminya dan mengikuti step by stepnya hingga selesai. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Vivi Kitchen agar kami bisa terus semangat berbagi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen yang lainnya. Insya Allah kami akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Terima kasih dan selamat mencoba.